Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Nah, laporan keuangan yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal. Selanjutnya, laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah: yang pertama, screening atau sarana informasi; yang kedua, understanding atau pemahaman; yang ketiga, forecasting atau peramalan; yang keempat, diagnosis atau diagnose; yang kelima, evaluation atau evaluasi. Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan harus disadari oleh pihak manajer keuangan, khususnya akuntan pembuat laporan keuangan, bahwa ada 4 karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi. Yang pertama, informasi itu harus bermanfaat dan dipahami. Yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Yang keempat, informasinya harus memiliki sifat yang banding. Nah, kualitas dan keterbatasan laporan keuangan. Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada kenyataannya selalu saja terdapat kelemahan, dan kelemahan tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, bagi pihak pengguna laporan keuangan harus memahami dan menyadari dengan benar setiap keterbatasan tersebut sebagai sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun dalam kenyataannya setiap akuntan selalu berusaha memberikan informasi yang maksimal, termasuk menempatkan catatan kaki atau footnote sebagai pendukung informasi. Selanjutnya, konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan guna penyusunan laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama, konsep kesatuan usaha; yang kedua, konsep kelangsungan hidup; yang ketiga, konsep
harga pokok. Yang keempat, konsep satuan pengukuran. Yang kelima, konsep stabilitas nilai uang. Yang keenam, konsep periode waktu. Yang ketujuh, konsep objektivitas. Yang kedelapan, konsep keterbukaan. Yang kesembilan, konsep konsistensi. Yang kesepuluh, konsep konservatisme. Yang kesebelas, konsep realisasi. Yang kedua belas, konsep perbandingan hasil biaya. Selanjutnya, pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Yang kedua, investor. Investor adalah pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan. Yang ketiga, akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang keempat, karyawan. Karyawan adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan. Oleh karena itu, perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, Bapepam. Bapepam pihak yang mengawasi perusahaan yang go public serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Yang keenam, konsumen. Konsumen pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, pemasok. Pemasok pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang disuplai. Yang kedelapan, pemerintah. Pemerintah pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.